Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya, Nafla Rifki, selaku mahasiswa Pasca Sarjana Studi Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, akan mereview buku terkait pemikiran Sigmund Freud atas agama yang akan diwakili oleh dua buku beliau, yakni The Future of an Illusion dan Moses and Monotheism. Baiklah, sebelum lebih lanjut, alangkah baiknya kita berkenalan dengan penulis buku yang akan kita review kali ini. Yap, Sigmund Freud. Sigmund Freud ialah seorang ahli saraf Austria dan bapak psikoanalisis. Beliau lahir pada tahun 1856 di tempat yang sekarang bernama Republik Ceko dan hidup hingga tahun 1939. Terkenal dengan teori-teori terobosannya dan tulisan-tulisannya yang berpengaruh, Freud merevolusi bidang psikologi dan secara mendalam membentuk pemahaman kita tentang pemikiran manusia. Sepanjang karirnya, Freud menyelidiki berbagai aspek pikiran bawah sadar, mengeksplorasi topik-topik seperti mimpi, seksualitas, dan gangguan mental. Penekanannya pada pentingnya pengalaman masa kanak-kanak dan peran alam bawah sadar dalam membentuk pikiran dan perilaku seseorang yang akan memberikan dampak yang bertahan lama pada bidang psikologi, psikiatri, dan lain sebagainya. Baiklah, masuk pada buku pertama, yakni The Future of an Illusion, yang berarti masa depan sebuah ilusi. Sigmund Freud menyelangi jiwa manusia untuk mengeksplorasi asal-usul dan implikasi dari kepercayaan agama. Dengan perpaduan khasnya antara analisis psikologis, yakni psikoanalisis, dan wawasan filosofis, Freud menantang dasar-dasar agama tradisional dengan menyatakan bahwa agama pada dasarnya adalah sebuah ilusi yang diciptakan oleh manusia untuk mengatasi ketidakpastian dan kecemasan akan eksistensi. Ia juga berpendapat bahwa agama akan tergantikan oleh sains di masa mendatang. Dalam 10 bab buku ini, saya akan meringkasnya menjadi 3 bagian yang merupakan 3 poin penting dari buku ini. Kita akan jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, peradaban sebagai musuh manusia. Freud dalam buku ini menjelaskan bahwa peradaban lahir untuk mengekang insting-insting naluriah umat manusia. Peradaban yang dimaksud oleh Freud ialah di mana kehidupan manusia telah meninggikan dirinya di atas status hewaninya dan berbeda dari kehidupan binatang. Mencakup seluruh pengetahuan dan kapasitas yang diperoleh manusia untuk mengendalikan kekuatan alam dan memanfaatkan kekayaannya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan di sisi lain, terdapat semua peraturan, norma, dan nilai yang diperlukan untuk menyesuaikan keadaan. Pengekangan ini mewujudkan suatu harmoni yang membentuk suatu nilai-nilai moral yang sejatinya adalah alat-alat untuk mengekang berbagai insting manusia. Dikarenakan peradaban senantiasa mengekang insting manusia dan membuatnya bekerja agar selaras dengan peradaban, manusia dan peradaban sejatinya saling bermusuhan. Freud menyatakan fakta psikologis bahwa semua manusia itu memiliki kecenderungan destruktif, yang berarti antisosial dan anti budaya. Juga, sejumlah besar orang ini memiliki kecenderungan yang cukup kuat untuk menentukan perilaku mereka di masyarakat. Suatu naluri yang tidak dipenuhi ini menimbulkan rasa frustasi tentunya. Berbagai larangan telah terbentuk di kalangan mayoritas masyarakat dan cenderung menekan tiap personal. Namun, faktanya, kekayaan dan juga kemewahan akibat kemajuan peradaban ini membebaskan rasa-rasa frustasi dari manusia itu, sehingga manusia pun memiliki aset-aset berharga, yakni mental yang kuat dari peradaban. Dan dinamika masyarakat pun tidak akan saling bertabrakan dan bisa berjalan secara harmonis. Di bagian selanjutnya, Freud menjelaskan bahwa personal dan peradaban manusia ini masih memiliki musuh yang lebih besar lagi, yakni alam. Kita telah mengetahui bagaimana individu bereaksi terhadap luka-luka yang ditimbulkan oleh peradaban dan juga orang-orang lain terhadapnya. Ia mengembangkan suatu tingkat perlawanan dan imunitas di dalam dirinya terhadap peraturan-peraturan peradaban dan permusuhan itu. Tetapi, bagaimana dia akan mempertahankan diri dari kekuatan alam yang lebih tinggi? Alam yang belum dijinakkan ini banyak disebut oleh manusia sebagai takdir. Takdir ini bersifat mengancam dan masih tidak diketahui. Muncullah kembali ia menjadi suatu ketakutan dalam diri manusia. Masuk pada bagian kedua, agama sebagai ilusi dari masalah infantil.
Karena ketidaktahuan akan alam yang belum dijinakkan ini, maka peradaban manusia memasukkan gagasan-gagasan religius untuk mengikat para manusia yang lain. Dengan gagasan religius ini, peradaban hendak menutupi kekurangannya, namun gagasan ini ditemukan dalam kondisi siap pakai demi mengurangi rasa tidak tahu mereka pada alam. Oleh karena itu, Freud mengatakan bahwa motif dibentuknya agama berasal dari ketidakberdayaan manusia terhadap alam, juga tekanan akan peradaban yang menimpa manusia. Ketidakkuasaan ini melahirkan agama yang dapat ditelaah dari sebuah permisalan, yakni ketidakmampuan anak-anak yang membutuhkan kemampuan dan perlindungan dari orang dewasa untuk hidup. Freud dengan berani menyebutkan bahwa agama datang dari masalah infantil atau seorang anak-anak atau sifat kekanak-kanakan yang membutuhkan figur seorang ayah demi melindungi dirinya dari kejahatan alam yang tidak dia ketahui. Dalam buku ini juga mengangkat kisah Oedipus dari mitologi Yunani, dapat dilihat sebagai elaborasi dari pengalaman psikologis tentang realitas yang dijelaskan oleh Freud di sini, di mana Oedipus ini tidak sengaja membunuh ayahnya sendiri yang seorang raja, dan juga tidak mengetahui identitas dirinya sehingga ia menikahi ibunya sendiri yang saat itu menjabat sebagai ratu, sehingga memiliki anak. Setelah dia mengetahui kebenarannya, dia mengalami putus asa yang sangat kelam, dan dia menyalahkan takdir yang digariskan padanya. Kemudian kisah ini diangkat oleh Freud, di mana di kisah itu Oedipus menjadikan Tuhan sebagai orang tua yang dapat melindungi dan menyediakan, berarti mengekspresikan keinginannya untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua. Inilah proyeksi dari kompleks Oedipal kepada Tuhan, kata Freud. Dan ini adalah sebuah ilusi yang sedang mekar, katanya. Dalam masyarakat, marak pemahaman bahwa agama mengenalkan dewa atau Tuhan sebagai pengusir teror alam, terutama seperti yang ditunjukkan dalam kematian, dan mereka harus memberi kompensasi kepada manusia atas penderitaan dan privasi yang telah dibebankan oleh kehidupan peradaban pada manusia itu sendiri. Dan karena itu, maka agama memberikan ilusi bagi umat manusia sebagai suatu perlindungan atas ketidaktahuannya pada superioritas alam. Tidak seperti ilmu pengetahuan yang memaparkan fakta, agama memaparkan ilusi di mana kita tidak bisa menanyakan otentifikasinya karena leluhur atau orang terdahulu kita sudah lama mempercayainya. Bagian ketiga, masa depan agama sebagai ilusi. Freud sangat optimis bahwa kekurangan-kekurangan kebutuhan mental yang disebut oleh masyarakat sebagai kebutuhan rohani dapat dijelaskan mengenai pandangannya pada teori psikoanalisis. Agama hanyalah ilusi dari masalah infantil yang harus ditinggalkan jika kita ingin beranjak pada masyarakat yang dewasa. Memang, agama tidak bisa langsung dihilangkan begitu saja karena hal itu akan menyebabkan suatu kekacauan. Orang-orang yang mencari ilusi bagaikan seorang pecandu narkoba yang kehilangan obatnya. Masa depan dengan tidak adanya ilusi dari agama inilah yang menurut Freud dapat membuka mata manusia seutuhnya pada kebenaran. Dengan ini, maka Freud menyatakan akan menuhankan logos atau akal yang menurutnya walaupun bukan Tuhan yang Maha Kuasa, tapi merupakan suatu yang pasti dan dapat memberikan kita suatu pandangan akan dunia. Ada banyak pertanyaan yang tak terjawab oleh sains hari ini, tapi kerja saintifik adalah satu-satunya jalan yang bisa menuntun kita pada satu pengetahuan tentang realitas di luar kita sendiri. 100 tahun lalu saat ada orang bilang bahwa suatu hari akan ada orang yang bisa berbicara antar benua tanpa kabel, pasti semua pada bilang itu ilusi. 200 tahun lalu, kalau ada yang bilang manusia bisa terbang, wah itu mimpi. 300 tahun lalu, kalau ada orang yang bilang informasi bisa dikirim antar negara dalam hitungan detik, pasti dianggap gila. Namun terbukti 200, 300, dan ratusan tahun berikutnya, fakta-fakta yang dianggap ilusi kini menjadi nyata. Sama dengan Tuhan dan ajaran agama. Mereka memberi nama Tuhan untuk semacam abstraksi samar yang telah mereka ciptakan bagi mereka sendiri. Semua itu ilusi sampai sains akan mewujudkannya. Sains bukanlah ilusi, tapi jika kita mencari sesuatu yang tidak bisa diberikan sains di tempat lain seperti agama, maka itu adalah ilusi.
Setelah membaca buku ini dengan was-was, saya memiliki kesimpulan bahwa Freud memandang agama sebagai ilusi yang di masa depan akan segera digantikan dengan kebenaran-kebenaran akal. Agama adalah bentuk dari ketidakberdayaan manusia yang terbawa hingga menjadi pandangan hidup. Pada dasarnya, Freud tidak berargumen dalam buku ini bahwa Tuhan itu tidak ada. Namun, ia berargumen bahwa pengalaman manusia dalam berkomunikasi dengan Tuhan merupakan ilusi dari kesadaran manusia. Tuhan yang dibayangkan manusia adalah fenomena dasar dari kesadaran manusia, katanya. Freud mengatakan bahwa apa yang manusia alami tentang Tuhan sebenarnya adalah keinginan mereka untuk memahami realitas yang kompleks melalui lensa psikologi karakter mereka. Sebenarnya saya masih kurang sependapat dengan Freud dan tetap setuju dengan Carl G. Jung mengenai agama sebagai ekspresi alam bawah sadar, dan itu tidak bisa digantikan karena alam bawah sadar punya kapasitas lebih besar juga dalam menentukan kondisi psikologis. Lalu, memberikan segala beban penjelasan kepada akal atau ego sangat amat beresiko karena kapasitasnya yang sangat terbatas. Buku ini memang berisi kental dengan ateisme yang dibawakan melalui pandangan psikoanalisis Freud. Cocok untuk kita yang ingin tahu bagaimana pandangan Freud tentang agama. Contohnya, beliau mempertanyakan terkait dasar pengakuan bahwa ajaran agama memiliki klaim yang bisa dianggap benar. Maka beliau memaparkan setidaknya ada 3 jawaban yang akan dilontarkan oleh para pemuka agama atau seorang pendeta dan lain sebagainya. Yang pertama, ajaran-ajaran ini patut dipercaya karena sudah diyakini oleh nenek moyang kita. Yang kedua, kita mempunyai bukti-bukti yang telah diwariskan kepada kita sejak zaman dahulu kala. Dan yang ketiga, dilarang sama sekali untuk mempertanyakan keasliannya. Bagi Freud, jawaban ketiga ialah yang paling mencurigakan, di mana orang yang mempertanyakannya dulu pada zaman itu akan segera dihukum apabila mempertanyakan tentang kebenaran otentisitas agama. Namun, kan pada seharusnya bisa saja sebelum mereka dieksekusi, mereka diberi data yang valid dulu, kemudian dijelaskan dengan rasionalitas yang masuk akal, kemudian dieksekusi. Namun, kenyataannya tidak ada penjelasan sama sekali dari pihak pendeta atau pihak gereja. Sedangkan untuk jawaban dari pernyataan para pendeta yang kedua, kita mempunyai bukti-bukti yang telah diwariskan kepada kita sejak zaman dahulu. Beliau membantah dengan banyak sekali bukti-bukti yang ditinggalkan oleh nenek moyang, tetapi mengandung banyak kecurigaan. Pernyataan tersebut penuh dengan kontradiksi, revisi, dan pemalsuan, dan jika pernyataan-pernyataan tersebut berbicara tentang konfirmasi faktual, maka tidak dapat dikonfirmasi. Tidak ada gunanya jika ditegaskan bahwa kata-kata di dalamnya atau bahkan isinya saja berasal dari wahyu ilahi. Karena kenyataannya sendiri, salah satu doktrin yang keasliannya sedang diuji ialah bahwa kitab suci yang saat ini dipegang ialah wahyu ilahi, itu masih belum ada bukti konkretnya. Setidaknya terdapat 3 poin penting dari gagasan Sigmund Freud dalam buku ini. Yang pertama, agama adalah sarana bagi manusia untuk mengatasi kenyataan hidup yang keras dan ketakutan akan kematian dengan menciptakan ilusi tentang kekuatan yang lebih tinggi dan yang lebih besar dan juga kehidupan setelah kematian. Yang kedua, Freud berpendapat bahwa kepercayaan dan praktik keagamaan adalah bentuk pemenuhan keinginan dan berasal dari kebutuhan dan keinginan psikologis yang mengakar. 3. Di masa depan, Freud berpendapat bahwa seiring dengan kemajuan masyarakat dan kemajuan pengetahuan ilmiah, ilusi agama secara bertahap akan berkurang dan digantikan oleh pandangan dunia yang lebih rasional dan real. Baiklah, masuk pada buku kedua, yakni Moses and Monotheism. Kali ini saya akan membagikan review buku saya terkait buku ini, dan sebelum memasuki tafsirannya lebih lanjut, sama seperti buku sebelumnya, beliau menggunakan metode psikoanalisis untuk menguak terkait Musa dan monotheism yang dibawanya. Bagian pertama, pada bagian ini dijelaskan tentang asal-usul Nabi Musa yang diyakini sebagai pemberi agama dan hukum kepada umatnya Yahudi di zaman itu. Dijelaskan beberapa derivasi makna Mose berasal dari bahasa Ibrani dan juga Mose yang berarti anak berasal dari nama Mesir. Nama Musa ditulis menjadi Mose dalam bahasa Ibrani diberikan oleh seorang putri Mesir karena
Ia telah menyelamatkan Musa ketika masih bayi dan mengambilnya dari sungai Nil. Kata Moses sendiri dapat bermakna yang mengambil atau ia diambil dari air sungai. Dan pemaknaan kebahasaan ini dipergunakan untuk melacak asal-usul dan identitas Musa, di mana namanya termaktub dalam Alkitab sebagai kalangan orang-orang penting dalam sejarah. Bangsa Mesir tidak punya alasan untuk mengagungkan Musa. Bagi mereka, Musa bukan seorang satria. Jadi, legenda tersebut pasti dimulai oleh orang-orang Yahudi. Hal ini berarti orang-orang Yahudi telah terikat dengan gambaran pemimpin versi mereka sendiri. Hanya saja, untuk memenuhi gambaran tersebut, kisah yang sesungguhnya benar-benar dibuat berbeda. Apa bagusnya sebuah legenda yang kesatrianya merupakan orang asing? Sebuah paragraf yang dikatakan Freud dalam bukunya. Dengan ketidakjelasan asal-usul Musa yang bertugas mengusung monoteisme, maka di sini Simon menyajikan kemungkinan bahwa gagasan tersebut hayal dan terlalu jauh dari kenyataan, karena pada dasarnya masih dipertanyakan Musa adalah orang Mesir atau bukan. Bagian kedua, jika Musa berkebangsaan Mesir. Pada bagian pertama dijelaskan bahwa Musa memberikan atau membawa agama dan hukum kepada umat Yahudi. Namun ternyata umat yang dimaksud bukanlah yang berasal dari golongan Yahudi, melainkan orang-orang atau penduduk Mesir. Hal ini didasarkan pada kemungkinan psikologis yang tidak memiliki cukup bukti objektif. Musa juga bukan hanya sekedar pembawa agama, melainkan juga sebagai pemberi kebijakan dan pendidikan. Pada bagian ini pula dijelaskan tentang perbedaan agama yang dibawa oleh Musa dengan agama yang berasal dari Mesir. Agama yang diberikan Musa merupakan bentuk monoteisme atau Tuhan yang satu, yang begitu kaku, tidak boleh digambar, tidak boleh didekati, tidak ada yang dapat menggambarkan zatnya, dan siapapun tidak boleh mencelanya. Sebaliknya, dalam agama Mesir terdapat begitu banyak dewa yang memiliki peran dan asal yang berbeda. Beberapa dewa adalah personifikasi dari kekuatan natural agung seperti surga, bumi, matahari, dan bulan. Bagian 3. Berkisah tentang kejadian atau peristiwa Exodus. Exodus yang berarti pergi keluar adalah suatu peristiwa penting dalam sejarah bangsa Israel, di mana mereka menjadi bebas dari perbudakan selama lebih dari 400 tahun di tanah Mesir. Peristiwa Exodus ini bermula dari runtuhnya dinasti ke-18 atau sekitar 1350 sebelum Masehi. Dijelaskan pula bahwa pada peristiwa Exodus tidak ada Fir'aun atau penguasa Mesir kuno di setiap periode, karena pada saat itu sedang terjadi peralihan pemerintahan dan vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Bagian selanjutnya yakni sesi 1. Terdapat premis sejarah, yakni dijelaskan oleh Freud. Melalui penaklukan pada dinasti ke-18, Mesir menjadi kekaisaran dunia. Di bawah pengaruh para pendeta, dewa matahari di Kuilon atau Heliopolis, dan kemungkinan diperkuat oleh gagasan dari Asia, berkembanglah gagasan Tuhan universal bernama Aton yang tidak lagi terbatas oleh sekelompok masyarakat dan satu negara. Pada masa itu, Amenhotep IV muda, yang kemudian mengubah namanya menjadi Akhenaton, naik tahta sebagai seorang Fir'aun. Fir'aun yang tidak tertarik terhadap hal lain kecuali mengembangkan gagasan Tuhan universal. Namun, atas kepemimpinan keturunan Akhenaton yang melemah, pendeta gereja pun meluapkan kemarahan mereka atas agama Aton itu. Kemudian agama Aton ini dihapuskan. Ibu kota Fir'aun yang dianggap sesat dihancurkan dan dijarah. Pada tahun 1350 sebelum Masehi, dinasti ke-18 ini ditumpaskan. Selanjutnya dijelaskan bagaimana Yahudi yang melakukan Exodus mendapat definisi Tuhan barunya yang bernama Yahweh sebagai dewa gunung berapi hingga kisah pasang surutnya. Pada bagian ini dijelaskan mengenai periode beberapa tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Mesir, khususnya para umat Musa di zaman dahulu. Di antaranya, orang-orang dari Mesir membawa seni menulis dari Mesir dan juga ketertarikan orang terhadap sejarah menulis. Dan ini dilatar belakangi oleh tradisi penduduk Mesir pula yang menuliskan laporannya berdasarkan kebutuhan dan kecenderungan mereka pada zaman itu dalam keadaan sadar. Seakan-akan mereka tidak mengerti apa arti pemalsuan.
Akibat dari perkembangan pemikiran penduduk Mesir zaman itu, terjadilah sebuah kemajuan di mana tradisi lisan lebih cenderung digunakan karena kurang beresiko mengalami distorsi atau pemutarbalikan suatu fakta. Masuk pada sesi 2 di buku ini. Dalam sesi kedua dari buku ini dijelaskan bahwa Musa yang diakui sebagai pemberi agama kaum Yahudi telah menanamkan sifat atau kepribadian kepada kaum Yahudi untuk berpikir bahwa bangsa Yahudi adalah orang-orang terpilih Tuhan karena kepercayaan diri bangsa Yahudi memang sejak awal timbul melalui hal yang ditanamkan oleh Musa dalam agama yang ia bawa. Hal tersebut juga menjadi bagian kepercayaan agamis mereka. Dengan begitulah, mereka telah mendapatkan sebuah bagian dari kemuliaan Tuhan. Tidak hanya itu, mereka juga meyakini dengan sepenuh hati bahwa siapapun yang mempercayai Tuhan dan berkontribusi akan keagungannya, maka hal itu dapat menjadikan mereka merasa lebih tinggi dan terpandang dibanding kaum yang tidak beragama. Masuk pada sesi 3. Dalam sesi terakhir ini dijelaskan bahwa berdasarkan psikologis dalam pembuatan gagasan mengenai agama Musa, maka itu adalah hal yang sangat berpengaruh terhadap kaum Yahudi, di mana agama ini kemudian dijadikan sebuah tradisi. Karena buku ini dibuat berdasarkan metode psikoanalisis, maka hasil yang didapatkan adalah sebagian besar sebatas kemungkinan, namun Freud berhasil mengungkapkan suatu kebenaran yang bisa diterima oleh akal, yaitu orang primitif juga memerlukan Tuhan sebagai bukti kaum Yahudi yang menyambut baik agama yang dibawa oleh Musa dan menjadikannya suatu tradisi. Orang primitif juga memerlukan perlindungan, penjagaan, bahkan ketika mereka mulai mengembangkan daya pikir mereka untuk beragama dan beribadah menurut paham dan keyakinan mereka. Kemudian ada 5 hal penting yang saya garis bawahi di review kali ini, yakni yang pertama, Musa sebagai orang Mesir. Freud mengajukan sebuah teori yang kontroversial bahwa Musa bukanlah orang Ibrani, melainkan orang Mesir yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia berpendapat bahwa Musa adalah pengikut Firaun, Akhenaten, yang monoteisme dan mengadopsi monoteisme sebagai cara untuk memberontak terhadap agama Mesir yang politeis. Kedua, pembunuhan Musa dilakukan secara kolektif. Freud memperkenalkan konsep pembunuhan kolektif Musa yang menunjukkan bahwa bangsa Israel berbalik melawan Musa dan membunuhnya, baik secara harfiah maupun simbolis. Tindakan ini merupakan penolakan terhadap monoteisme yang ketat dikhotbahkan Musa dan kembali ke politeisme. Ketiga, transmisi monoteisme. Meskipun Musa telah meninggal, Freud berpendapat bahwa ide monoteisme dipertahankan dan ditransmisikan dari generasi ke generasi, yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan agama Kristen. Ia melihat sosok Yesus sebagai kelanjutan dari tradisi monoteisme yang diprakarsai oleh Musa. Keempat, interpretasi psikologis. Freud menerapkan teori psikoanalisisnya untuk menganalisis motivasi psikologis di balik kepercayaan dan praktik keagamaan. Ia berpendapat bahwa monoteisme muncul sebagai respon terhadap perasaan bersalah dan kebutuhan akan suatu Tuhan yang maha kuasa untuk memberikan bimbingan moral dan pengampunan dosa. Kelima, konflik dan identitas. Buku ini mengeksplorasi ketegangan antara monoteisme dan politeisme, menyoroti konflik psikologis yang muncul dari transisi antara paradigma agama yang berbeda. Freud berpendapat bahwa monoteisme merupakan bentuk kepercayaan agama yang lebih matang, yang mengharuskan individu untuk menghadapi konflik batin dan keinginan mereka. Maka secara keseluruhan, Moses and Monotheism menawarkan analisis yang menggugah pemikiran tentang asal-usul agama monoteis dan dasar-dasar psikologisnya. Eksplorasi Freud terhadap Musa sebagai tokoh historis dan simbolis menyoroti kompleksitas kepercayaan agama dan cara-cara yang membentuk identitas individu dan kolektif. Baiklah, sekian penjelasan terkait pemikiran Sigmund Freud tentang agama. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kurang dan ada kesalahan dalam penafsiran saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.